Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, baik, kita ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini pada mata pelajaran PPKN di kelas 10. Nah, kita sudah masuk kepada bab 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini materi kita pada bab 3. Oke, kita lihat cakupan-cakupan materi daripada bab 3 ini. Nah, kira-kira ada apa saja? Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang keempat, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, ini adalah cakupan materi kita pada bab 3. Pada bab 3 kita akan membahas seluruh materi ini. Oke, baik. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, ya kan? Tapi sebelumnya coba perhatikan gambar pada slide PowerPoint yang sudah ditampilkan. Nah, kira-kira itu gambar apa sih? Nah, gambar kalau kita lihat secara sekilas seperti gambar gedung, ya kan? Gedung mewah. Nah, anak-anak sebelumnya apakah sudah tahu ini gambar gedung apa? Oke. Nah, jadi gedung tersebut adalah gedung MPR atau DPR RI. Nah, merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, karena memang kita membahas mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara, ya kan? Nah, salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Dasar itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, maka dari itu tadi di slide sebelumnya itu ditampilkan mengenai gedung dari gedung MPR atau DPR RI. Nah, mungkin paham ya. Ingat bahwasanya DPR merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Nah, ini mengenai DPR tadi. Oke, baik. Kita kembali kepada materi yang pertama, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, kira-kira apa sih suprastruktur itu, ya kan? Suprastruktur politik. Nah, namun untuk di video pembelajaran kali ini kita fokus membahas suprastrukturnya aja. Oke ya. Nah, ini untuk infrastruktur politik akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya, pastinya di pekan depan, kan? Oke. Nah, yang pertama suprastruktur. Nah, kita akan membahas juga nih, dalam suprastruktur ini akan membahas apa itu sistem politik. Nah, nanti ada ciri-ciri sistem politik, kemudian bagaimana hubungan daripada sistem politik tadi dengan struktur politik. Oke. Nah, kita lihat ya, sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Nah, menurut Pak Muji,
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kanta Prawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Nah, dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Nah, itu sistem politik. Namun, secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus sebagai negara kota. Nah, secara dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Nah, dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah akan menampilkan 3 ahli yang akan mendefinisikan tentang sistem politik itu apa. Oke, ini yang pertama. Beliau adalah David Aston. Nah, David menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Nah, ini adalah sistem politik menurut David Aston tadi. Kemudian yang kedua ada menurut Robert A. Dahl. Nah, Robert menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup 2 hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Ya, pelan-pelan bisa dipahami ya. Sistem politik mencakup 2 hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Nah, ini menurut Robert. Kemudian yang ketiga menurut Jack C. Plano. Nah, beliau mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, jadi diulang ya, sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, jadi ini adalah ketiga ahli yang mendefinisikan tentang sistem politik itu. Nah, jadi dari berbagai rumusan di atas ya, dari ketiga ahli tadi yang telah mendefinisikan sistem politik itu apa? Secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Nah, ini ya, secara umum dapat kita tarik kesimpulan dari pengertian yang telah didefinisikan oleh para ahli tadi. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Nah, ini dia sistem politik. Kemudian, secara umum ciri-ciri sistem politik itu apa sih? Nah, yang pertama, memiliki tujuan. Sistem politik itu pasti memiliki tujuan, ya kan? Yang kedua, mempunyai komponen-komponen. Yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat, adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya. Yang kelima, adanya mekanisme kerja, yaitu pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya berbeda-beda. Lalu, yang terakhir yaitu adanya kebudayaan politik.
Nah, terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri sistem politik. Oke, dengan demikian sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Jadi, dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Nah, ini maksudnya suprastruktur tadi ya kan. Jadi, di dalam sistem politik tadi itu diperlukan yang namanya struktur lembaga negara yang gunanya untuk menunjang jalannya pemerintahan. Nah, struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Nah, paham ya sampai sini? Apa itu sistem politik yang tadi sudah kita bahas? Kemudian sistem politik tadi diperlukan untuk menjalankan sistem politik tadi dalam suatu negara diperlukan yang namanya struktur lembaga. Nah, kemudian struktur politik itu adalah cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Kemudian, struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Nah, dari sistem politik tadi, kemudian struktur lembaga, diperlukan struktur lembaga, kemudian ada dikenal namanya struktur politik. Nah, ternyata struktur politik ini terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur tadi. Nah, makanya di awal judul kita adalah suprastruktur. Nah, struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Nah, dari suprastruktur tadi dan infrastruktur. Nah, kita lihat suprastruktur itu artinya apa? Nah, jadi suprastruktur politik itu bisa diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini ya suprastruktur politik itu apa tadi? Sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Nah, jadi suprastruktur ini merupakan salah satu kekuatan daripada struktur politik suatu negara tadi. Contohnya saja struktur politik negara Indonesia. Nah, jadi ada dua, ada suprastruktur dan infrastruktur. Nah, namun dalam video pembelajaran kali ini itu fokus hanya membahas mengenai suprastruktur tadi saja. Untuk selanjutnya kita akan membahas infrastruktur pada video pembelajaran yang akan datang. Nah, baik. Sampai sini saja dulu materi kita hari ini mengenai suprastruktur. Jadi ingat ya, dalam suprastruktur tadi kita sudah membahas mengenai sistem politik dulu nih. Apa itu sistem politik? Tadi sudah dipaparkan pengertian sistem politik dari beberapa ahli. Kemudian sistem politik ini tidak akan terlepas dari yang namanya unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara tadi. Ya kan? Dalam menjalankan sistem politik, dalam suatu negara diperlukan yang namanya struktur lembaga. Nah, struktur lembaga ini atau struktur politik tadi. Kemudian struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Nah, suprastruktur politik itu adalah mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Oke, baik. Itu saja materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya.